Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas 3 TIB 02 mata kuliah interaksi manusia dan komputer, program studi teknik informatika, akan mempresentasikan tugas kami dengan materi visualisasi informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama mahasiswa dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Sulastri dengan nomor 2001210208. Kedua ada Santa Elisa Guru Tarigan dengan NIM 2001210001. Ketiga ada Sari Mutiara Dewi dengan NIM 2001210007. Keempat ada Rini dengan NIM 2001210050. Dan yang terakhir yaitu ada Ernita Jawa dengan NIM 2001210036. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dunia kita sibuk dengan banyak data. Komputer terlambat dan jaringan telah memberikan akses yang lebih mengenal data kepada orang. Masalahnya, bagaimana cara kita memanfaatkan data dalam proses pengambilan keputusan? Salah satu cara mengatasi dengan menggunakan pendekatan visualisasi informasi. Tujuan dari materi yang akan kami bahas saat ini adalah mengekspor sebuah gambar untuk mengetahui lebih dalam informasi yang tersirat di dalamnya, menghitung sebuah gambaran dalam hal perhitungan apapun yang terdapat dalam gambar, menyampaikan informasi yang ada dalam gambar tersebut. Terus, rumusan masalah apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu apa pengertian visualisasi informasi, dan yang kedua ada apa dukungan komputer dalam proses visualisasi informasi. Ketiga ada bagaimana cara teknik visualisasi informasi. Terus yang keempat, apa pengertian hierarki visualisasi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada pengertian visualisasi informasi. Visualisasi informasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu sistem informasi. Visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Salah satu contoh dari visualisasi informasi adalah peta. Peta merupakan kumpulan dari informasi suatu tempat yang dijelaskan dan dibakukan dalam bentuk gambar. Contoh yang lainnya struktur tree dan grafik. Visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contoh, lukisan di dinding, gua dari manusia purba. Sekarang visualisasi telah berkembang dan banyak dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, rekayasa, visualisasi desain produk, pendidikan multimedia, interaktif, kedokteran, dan lain-lain. Selanjutnya, kebanyakan animasi yang digunakan pada webpack adalah berekstensikan GIF berukuran kecil. Selain animasi, video dan digital, video berguna juga memperluas interface dan memberikan desainer tool atau alat lain untuk menampilkan informasi. Memberikan desainer tool atau alat lain untuk menampilkan informasi. Compact disk menyimpan informasi secara digital dalam deretan yang paling rendah. Pada disk metal yang terlindungi macam-macam CD yaitu CD1, CDXA atau Extended Architecture, CDVI atau Digital Video Interface. Alasan menggunakan visualisasi yaitu karena 1. Pengenalan pola manusia bisa scanning, recording, remembering image. 2. Gambar memungkinkan pembandingan dengan panjang, bentuk, orientasi, dan tekstur. 3.
Gambar animasi membedakan perjalanan waktu. 4. Warna membentuk perbedaan. Contoh, suhu permukaan laut pada bulan Juli tahun 1982 dapat dibedakan berdasarkan warnanya. 10 dari ribuan titik data dapat diringkas dalam satu gambar. Nah, selanjutnya kita melihat gambar suhu permukaan laut. Nah, kita melihat gambar ini, kita pasti tahu suhu di daratan ini pasti berbeda-beda karena ada banyak warna di sini ya. Kita bisa melihat warna biru muda, warna kuning, warna orange, warna merah. Nah, dari gambar ini kita bisa membedakan temperatur. Di sini temperaturnya itu dari 0 sampai 30 derajat Celcius. Yang kalau dia biru itu, daratan yang biru, dia itu temperaturnya 0 derajat Celcius. Nah, ketika warna biru ini sudah menjadi agak muda, nah suhunya tuh semakin naik jadi 5 derajat Celcius. Lalu ketika biru muda ini tadi sudah menjadi biru langit warnanya, nah itu suhunya sudah semakin naik lagi menjadi 10 derajat. Begitupun seterusnya, perubahan warna semakin meningkat menjadi warna hijau, lalu setelah hijau dia berubah lagi menjadi warna kuning, lalu setelah itu warna orange, dan yang paling panas itu ada di titik temperatur 30 derajat Celcius yang dimana warnanya sudah merah. Nah, dari gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan nih, mengambil alasan kenapa penting sekali mempelajari visualisasi ini, karena dengan melihat gambar kita itu bisa mudah mengingat, kita mudah untuk men-scanning, dan juga bisa membedakan panjang, bentuk, orientasi, dan juga tekstur berdasarkan gambar yang kita lihat gitu. Contohnya ya pada suhu permukaan laut pada bulan Juli tahun 1982 ini kita dapat membedakannya berdasarkan warnanya, di mana 10 dari ribuan titik data dapat diringkas dalam satu gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dukungan komputer dalam proses visualisasi informasi. Yang pertama di sini menyimpan data komputer, di mana komputer itu memungkinkan teknik penyimpanan data yang lebih murah dibandingkan dengan cara konvensional atau menggunakan kertas. Data-data ini pasti bisa disimpan dalam bentuk digital, di mana ketika data-data itu disimpan dalam bentuk digital, maka kita dengan mudah mengaksesnya. Lalu yang kedua itu ada proses komputasi. Komputer itu dapat meningkatkan kecepatan akses pada data digital yang tersimpan untuk keperluan eksplorasi. Lalu ada penyajian informasi, di mana komputer ini memungkinkan penyajian informasi ke dalam berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan keinginan si penggunanya. Baik, kita lanjut. Teknik visualisasi informasi. 1. Pengumpulan jumlah. Mengakumulasikan elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkannya seperti sesuatu yang utuh atau lengkap. 2. Overlay dan detail. Menyediakan baik di tinjau global maupun kemampuan detail zooming. 3. Fokus dan konteks. Menunjukkan detail dari satu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. 4. Drill atau down. Memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapat detail atau analisis. 5. Browsing. Memilih atau menunjuk atau menspesifikasikan nilai, kemudian melihat item yang tepat di tempat lain pada tampilan. Baik, kita lanjut hierarki visualisasi. Pengertian dari hierarki visualisasi ini merupakan urutan dari item-item, di mana item tertentu merupakan induk atau moyang dari item lainnya. Contohnya pada sistem berkas. 1. Tree atau pohon. Akar berada di puncak, daun-daun berada di paling bawah atau dasar. 2. Ide lain atau alternatif. Jawab hiperbolik dan pohon kerucut. Representasi isi ruang atau tree map. Teman-teman dapat melihat dalam gambar biar lebih detail. Visualisasi ini adalah
rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Visualisasi ini juga memiliki teknik informasi yang mengakumulasi elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar, yang menyediakan baik tinjauan global maupun menunjukkan detail dari satu atau lebih yang tepat di tempat lain pada tampilan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dan tuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah.